hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 5-15. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini memberikan pedoman bagaimana kita berdoa yang berkenan kepada Bapa. Dan juga saudara, kita perlu berdoa berkenan kepada Tuhan. Bukan seperti orang munafik yang bertopengkan agama semata-mata. Untuk itu Tuhan Yesus berikan ada 4 pedoman doa yang membimbing kita untuk berdoa dengan benar. Apakah 4 pedoman doa itu? Saudara, yang pertama adalah kita berdoa secara rahasia terlebih dahulu. Apa artinya berdoa secara rahasia? Artinya saudaraku, sebelum berdoa di depan umum, artinya kita memiliki relationship, kita memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan dan tidak menjadi retorika semata-mata. Yang kedua, saudara, Tuhan mengajarkan kita bahwa kalau kita berdoa, berdoa dengan kesungguhan hati. Karena berdoa dengan kesungguhan hati itulah kekuatan kita. Kenapa berdoa dengan kesungguhan hati adalah kekuatan kita? Karena saudaraku, waktu kita berdoa dengan bersungguh-sungguh hati, saudara, kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati. Tuhan menjawab dari ketinggiannya. Tuhan suka dengan orang yang berdoa dengan bersungguh-sungguh hati. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Yesus sekarang berkonsentrasi tentang bagaimana hubungan kita sebagai orang percaya dengan Bapa di sorga. Nah, di sini Tuhan menunjukkan bahwa doa itu adalah sebuah komunikasi, sebuah hubungan dengan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kalau kamu berdoa, jangan seperti orang-orang yang munafik. Artinya begini, kita harus berdoa dengan kebenaran. Kita harus berdoa yang pertama dengan kebenaran posisi kita yang benar di hadapan Allah. Tapi juga dengan kebenaran kita berdoa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat tersebut bahwa kalau orang munafik berdoa, mereka berdoa untuk sekali lagi mencari pujian manusia. Berusaha untuk memberikan impresi yang baik pada manusia. Sedangkan kita nggak demikian. Kita membangun hubungan intim dengan Bapa. Dan waktu hubungan intim terbangun dengan Bapa, kita sepakat dengan Tuhan supaya apa yang menjadi kehendak Bapa terlaksana di muka bumi ini lewat kehidupan kita. Ya, saudaraku, kita perlu berdoa. Yang berikutnya adalah kita perlu berdoa di dalam kehendak Tuhan. Kalau dalam kehendak Tuhan ini saya akan baca ayatnya. Ada dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya.
Saya percaya bahwa ayat-ayat firman Tuhan ini berbicara kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang suka untuk mengabulkan doa kita. Amin. Kita perlu berdoa, saudaraku, di dalam kehendak Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah kita perlu berdoa dengan semangat pengampunan. Sebab ternyata kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, punya hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita, saudaraku, harus bisa dapat mengampuni orang lain juga. Kita harus bisa dapat mengampuni sesama kita yang mungkin bersalah terhadap kita. Karena melepaskan pengampunan kepada orang lain, saudaraku, itu perlu sekali. Dengan demikian doa kita membangun hubungan vertikal dan juga hubungan horizontal. Inilah, saudaraku, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu berdoa seperti kehendak Tuhan. Nah, kata kunci dari doa ini yang Yesus katakan adalah supaya kerajaan Allah datang di muka bumi ini dan kehendaknya terlaksana di muka bumi ini. Inilah doa yang harus dibawa oleh warga kerajaan yang menghendaki supaya pemerintahan Tuhan terlaksana di muka bumi ini. Kehendaknya merupakan hal yang harus kita manifestasikan dalam kehidupan kita. Rupanya doa bukan cuma sekedar hubungan, doa bukan cuma sekedar permintaan, tetapi doa adalah memutuskan bersama dengan Tuhan untuk melihat kehendak Tuhan terlaksana. Terlaksana di mana? Terlaksana dalam kehidupan pribadi kita, terlaksana dalam kehidupan keluarga kita, terlaksana dalam kehidupan komunitas kita. Kemudian kehendak Allah terlaksana di dalam Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita dan semua aspek kehidupan kita. Kehendak Allah adalah hal yang terpenting. Mari berdoa dalam semangat pengampunan, tapi juga semangat untuk menyatakan kehendak Allah terlaksana di muka bumi ini. Saudaraku, Alkitab katakan bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Saudara orang benar, karena penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita berdoa dengan yakin, saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suka mendengarkan doa kita. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.